Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 Studio Perencanaan Kota akan memaparkan hasil pengerjaan proyek penyusunan RDTR KSK Sungai Karangamus Kota Samarinda, yaitu laporan fakta dan analisa. Adapun tim dalam penyusunan laporan fakta dan analisa RDTR KSK Sungai Karangamus Kota Samarinda ini dapat dilihat pada layar berikut. Kemudian berikut merupakan outline yang akan dibahas pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu latar belakang di mana berdasarkan RT/RW Kota Samarinda tahun 2014 hingga 2035, Sungai Karangamus merupakan kawasan strategis lingkungan yang mana memiliki kawasan fungsional sebagai suplaian kota, suplaian perdagangan dan jasa skala regional, dan juga pusat lingkungan, sehingga diperlukannya RDTR dan juga perencanaan zonasi kawasan strategis kota Sungai Karangamus Kota Samarinda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis kedudukan dan peran BWP dalam wilayah yang lebih luas. Analisis ini dilakukan berdasarkan review kebijakan dokumen perencanaan, yaitu RT/RW Kota Samarinda dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, berdasarkan hasil analisis ini diketahui bahwa wilayah studi memiliki potensi, yaitu dapat dijadikan kawasan wisata, perdagangan, dan jasa. Namun, dalam mewujudkan hal tersebut, perlu adanya revitalisasi kawasan, yakni dapat membuat Sungai Karangamus menjadi daerah bangunan pengendali banjir atau Bendali. Selanjutnya adalah kependudukan. Yang pertama adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini dihitung berdasarkan asumsi luas wilayah BWP. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah 95.586 jiwa. Selanjutnya dilakukan analisis proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2020 hingga tahun 2040, dan dapat diketahui bahwa penduduk pada 20 tahun ke depan berada pada rentang 100.000 hingga 500 jiwa, sehingga dapat dikategorikan sebagai kota sedang. Selanjutnya adalah kepadatan penduduk. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk tertinggi berada pada Kelurahan Pelita. Selanjutnya dilakukan analisis proyeksi kepadatan penduduk, kemudian dilakukan perhitungan lebih lanjut untuk mengetahui klasifikasi kepadatan penduduk, sehingga dalam jangka waktu 20 tahun yang akan datang dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk pada wilayah studi berada pada kategori rendah. Kemudian dilakukan perhitungan lebih lanjut sehingga dapat diketahui klasifikasi yang memiliki kepadatan tinggi berada pada Kelurahan Pelita dan Kelurahan Bandara. Selanjutnya adalah kelembagaan. Terdapat dua jenis kelembagaan pada wilayah studi, yakni lembaga formal dan lembaga non-formal. Lembaga formal yaitu pemerintah kelurahan, dan lembaga non-formal yaitu kelompok-kelompok masyarakat. Kemudian terdapat diagram Venn untuk mengetahui keterkaitan dan hubungan antar kelembagaan dengan kawasan perkotaan Sungai Karangamus. Kemudian pada tabel dapat diketahui bahwa kedua kelembagaan ini sudah melakukan tugas dan fungsinya untuk wilayah studi. Kemudian terdapat adat istiadat dan kebiasaan masyarakat, yakni kebiasaan yang masih dapat dilestarikan pada wilayah studi, yaitu gerakan bersih kota sehat lingkungan kumuh. Gerakan ini merupakan kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan perkotaan Sungai Karangamus. Namun, terdapat kebiasaan-kebiasaan buruk masyarakat yang dilakukan seperti membuang sampah sembarangan dan tidak menjaga kelestarian lingkungan, sehingga Sungai Karangamus menjadi kotor dan tercemar. Adapun pola penggunaan lahan pada wilayah studi dapat dilihat pada tampilan layar di depan. Berdasarkan tabel luas simpangan pola ruang di wilayah studi, dapat diketahui bahwa terdapat 63 hektar atau 6% guna lahan yang tidak sesuai dengan pola ruang Kota Samarinda. Tidak terdapat data terkait kepemilikan tanah pada wilayah studi, sehingga diasumsikan bahwa seluruh kepemilikan tanah adalah milik pemerintah. Luas wilayah pada wilayah studi yaitu 1052,6 hektar atau 0,033% dari luas wilayah kecamatan yang menyinggung wilayah. Adapun ketinggian permukaan pada wilayah studi yakni pada rentang 0 sampai 42 mdpl. Kemudian morfologi pada wilayah studi adalah dataran yang datar, dan sebagian besar kelerengan pada wilayah studi adalah pada kelas 0 sampai 8%. Wilayah studi terletak 0 meter di atas permukiman air laut dan memiliki iklim tropis. Wilayah studi merupakan bagian dari das Sungai Karangamus, dan kawasan das Karangamus terdapat akuifer dengan kedalaman 30 meter. Formasi penyusun utama pada wilayah studi adalah formasi Balikpapan dengan jenis tanah potsolik merah kuning. Belum melakukan analisis kemampuan lahan, dilakukan pengolahan data SKL kemampuan lahan dengan pedoman Permen PU nomor 20 tahun 2007, dan didapatkan bahwa sebesar 92,93% wilayah studi memiliki kemampuan pengembangan tinggi. Adapun kesesuaian lahan sudah sesuai secara keseluruhan berdasarkan kemampuannya.
Kelurahan yang memiliki ketersediaan lahan paling banyak adalah Kelurahan Sempaja Selatan. Adapun pada wilayah studi memiliki ketersediaan lahan sebanyak 617 hektar dan sebesar 435 hektar merupakan lahan terbangun dan lahan dengan fungsi kawasan lindung. Kelurahan Sempaja Selatan merupakan kelurahan dengan daya tampung lahan terbesar, yaitu sebesar 45.000 jiwa. Kemudian berdasarkan proyeksi jumlah penduduk yang dilakukan, lahan pada wilayah studi sebagian besar tidak mampu menampung jumlah penduduknya. Oleh karena itu, perlu adanya arahan pengembangan bangunan vertikal untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan. Kemudian analisis sistem transportasi. Yang pertama adalah pola dan lokasi jaringan jalan, di mana pada wilayah studi ini terdapat 393 jalan, yang mana dilalui oleh 3 jenis jaringan jalan berdasarkan statusnya, yaitu jalan nasional, provinsi, dan juga jalan kota. Kemudian juga diberikan berdasarkan fungsinya, yaitu jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan juga jalan lingkungan. Kemudian ada pun karakteristik mode transportasi. Pada wilayah studi ini terdapat transportasi angkutan umum yang mana memiliki 3 jenis trayek, yaitu trayek A, B, dan C, yang melintasi berbagai jalan yang berada di wilayah studi. Kemudian ada pun sarana prasarana transportasi. Yang pertama adalah terminal angkutan umum, di mana pada wilayah studi ini terdapat 2 subterminal, yaitu pada di Kelurahan Pelita dan juga di Kelurahan Dadi Mulia. Kemudian yang kedua adalah halte, di mana pada wilayah studi terdapat 7 halte yang tersebar di dalamnya. Dan kemudian yang ketiga adalah pelengkap jalan, di mana pelengkap jalan ini terdapat marka jalan. Marka jalan pada wilayah studi ini terdapat berbagai jenis yang tersebar, yaitu garis putus, garis lurus, garis utuh ganda, garis berbiku, zebra cross, dan juga yellow box. Kemudian ada pun peta persebaran dari rambu lalu lintas, di mana pada wilayah studi ini terdapat 7 jenis rambu lalu lintas sebagai pelengkap jalannya dengan jumlah 277 rambu. Kemudian pada analisis sistem kegiatannya di kawasan wilayah studi didominasi oleh 30 guna lahan dari sarana pendidikan, yang mana arus jalannya akan ramai pada saat hari kerja, dan juga terdapat guna lahan lainnya yang dapat membangkitkan pergerakan serta pikor ataupun waktu sibuk masing-masing kegiatannya. Kemudian terdapat analisis sistem jaringan, di mana berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 dan juga dari SNI nomor 03 tahun 2004 terdapat beberapa jalan yang masih tidak sesuai dengan ketentuan standarnya. Berikut merupakan ketentuan berdasarkan lebar trotoar, badan jalan, medan jalan, juga ruasnya yang berada di wilayah studi. Selanjutnya, analisis ekonomi dan sektor unggulan, di mana terdapat 1.644 unit perdagangan. Hal ini dapat berpotensi untuk membantu RPJMD Kota Samarinda pada wilayah studi untuk mewujudkan sebagai kawasan pariwisata. Selanjutnya, analisis pembiayaan dan pembangunan, di mana PDRB Kota Samarinda mencapai 3 triliun rupiah dan didominasi dengan dana perimbangan. Untuk alokasi dana pada KSK Sungai Karangmumus mencapai 766 juta rupiah, dan alokasi dana berdasarkan Perda nomor 10 tahun 2009 didapatkan alokasi dana sebesar 1,3 triliun dan 1,6 triliun rupiah. Selanjutnya, kondisi lingkungan binaan, di mana KDB didominasi dengan bangunan berpresentase 70% dan didominasi bangunan yang tidak memenuhi standar. Dan untuk KDH didominasi dengan bangunan dengan persentase 0% dan didominasi dengan bangunan yang tidak memenuhi standar. Untuk lantai bangunan terdapat 2 bangunan yang tidak memenuhi standar. Selanjutnya, untuk analisis tata masa bangunan, di mana pada wilayah studi didominasi dengan GSB di bawah 3 meter dan didominasi dengan bangunan yang tidak memenuhi standar. Selanjutnya, untuk GSJ dan GSS terdapat 953 unit bangunan dan 9.627 unit bangunan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Selanjutnya, analisis figur ground, di mana hal ini dapat melihat pola pembangunan yang teratur dan tidak teratur. Hal ini dapat dilihat pada wilayah studi yang terdapat 3 pola pembangunan, yakni heterogen, homogen, dan menyebar. Selanjutnya, analisis sumber daya buat pertama yakni sarana kesehatan. Kita tahu bahwa jumlah sarana di lokasi studi yakni sejumlah 125 buah sarana kesehatan. Kemudian dilakukannya analisis sarana kesehatan. Yang pertama, membandingkan kebutuhan dengan kondisi fisik. Diketahui bahwa sarana kesehatan tercukupi pada tahun 2019. Kemudian analisis proyeksi kebutuhan sarana kesehatan. Pada tahun 2039 dibutuhkannya penambahan seluruh sarana kesehatan kecuali puskesmas. Lalu dilakukan analisis jangkauan
pelayanan sarana kesehatan. Dan diketahui pada di peta ini bahwa hanya puskesmas saja yang tidak melayani keseluruhan wilayah studi. Kemudian kebutuhan luas lahan sarana kesehatan pada tahun 2040 sebesar 41.590 meter. Kemudian sarana pendidikan ada di lokasi studi berjumlah 51 buah. Lalu dilakukannya analisis sarana pendidikan dengan membandingkan kebutuhan dengan kondisi existing. Diketahui bahwa tidak keseluruhan dari wilayah studi terpenuhi sarana pendidikannya. Kemudian analisis proyeksi kebutuhan sarana pendidikan diketahui bahwa hingga tahun 2039 dibutuhkannya penambahan seluruh jenis sarana pendidikan SD, SMP, dan SMA. Lalu mengenai kebutuhan luas lahan pada tahun 2040 dibutuhkannya 455.540 meter kubik. Kemudian skala pelayanan jangkau pelayanan sarana pendidikan tersebut tidak merata. Taman kanak-kanak dan skala pelayanan tertinggi ialah SMA. Berdasarkan tabel berikut, diketahui dari perbandingan jumlah pelayanan umum di wilayah studi, intensitas lebih banyak terdapat di Kelurahan Sungai Pinang Luar dengan jumlah 21 fasilitas pelayanan umum dan paling sedikit terdapat di Kelurahan Sidodadi. Dalam SNI nomor 03-1733 tahun 2004 bahwa radius terjangkaunya pos pelayanan keamanan keselamatan adalah sejauh 500 meter, hanya 360,7 hektar yang terlayani, sedangkan sisanya belum terlayani. Kemudian sarana peribadatan, jumlah sarana peribadatan paling banyak terdapat di Kelurahan Pelita dengan jumlah 15 sarana peribadatan. Diketahui pada Kelurahan Dadi Mulia dan Sebaja Timur hanya terdapat satu sarana peribadatan berupa masjid di setiap kelurahannya. Sarana peribadatan berupa gereja paling banyak terdapat di Kelurahan Temindung Permai, yaitu terdapat 3 gereja. Total jumlah musola atau langgar sebanyak 28 unit ternyata belum sesuai. Kemudian dari jumlah total masjid sebanyak 33 unit terdapat 7 unit yang telah sesuai. Pada analisis proyeksi kebutuhan untuk 20 tahun ke depan didapatkan bahwa pada wilayah studi masih dibutuhkan penambahan peribadatan dengan proyeksi kebutuhan lahan untuk musola atau langgar seluas 74.745 meter persegi dan masjid seluas 18.000 meter persegi. Diketahui pula bahwa luas yang terlayani oleh musola atau langgar ialah 76,1 hektar dan masjid seluas 1.046 hektar. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa perniagaan pada wilayah studi sudah bervariasi dengan toko atau warung yang mendominasi dengan total 1.491 unit, kemudian pertokoan 136 unit, serta pusat perbelanjaan dan perniagaan 10 unit, dan pusat pertokoan 4 unit. Setelah dilakukan analisis kesesuaian pada kondisi existing perniagaan, diketahui seluruh sarana telah sesuai dengan SNI nomor 03 tahun 2004. Kemudian analisis kebutuhan 20 tahun ke depan, diketahui jumlah existing telah memenuhi proyeksi kebutuhan kecuali pada Kelurahan Temindung Permai yang masih membutuhkan penambahan 1 unit pada fasilitas sarana perniagaan yaitu pusat pertokoan dan pasar lingkungan pada tahun 2040. Oleh karena itu, tidak dilakukan analisis kebutuhan lahan. Menurut jangkauan pelayanan luas yang terlayani toko atau warung sebesar 1.005,2 hektar, sedangkan luas yang tidak terlayani sebesar 47,4 hektar, dan untuk pertokoan dengan radius pelayanan yaitu 2.000 meter, dari hasil yang didapatkan telah menjangkau semua wilayah studi. Kemudian ada analisis perumahan dan permukiman. Berdasarkan tabel berikut, tingkat hunian di wilayah studi diketahui bahwa tingkat hunian tertinggi berada pada Kelurahan Gunung Kuah yaitu 13 jiwa per unit. Hal tersebut terjadi karena pada kelurahan tersebut memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak serta kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Secara keseluruhan, wilayah studi memiliki nilai tingkat hunian yang tidak memenuhi standar. Kemudian ada analisis backlog yang merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui jumlah kekurangan rumah pada wilayah studi. Berdasarkan tabel berikut, diketahui total kekurangan jumlah rumah adalah sebanyak 5.658 unit rumah. Jumlah terbesar terdapat di Kelurahan Pelita karena memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Terdapat beberapa kelurahan yang memiliki oversupply perumahan yaitu Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Dadi Mulia, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Sepaja Selatan, dan Sepaja Timur, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebaran perumahan pada kawasan perkotaan KSK Sungai Karangmumus belum tersebar dengan baik. Kemudian ada analisis indeks sentralitas. Analisis ini untuk menentukan kawasan mana yang merupakan pusat pelayanan serta penentukan sub BWP. Dengan menggunakan persamaan Marshall sebagai berikut, maka dilakukan perkalian BWP dengan kondisi existing.
Kemudian penentuan order dengan perhitungan sebagai berikut. Kemudian didapatkan hasil range order Marshall yang dapat digunakan untuk menentukan order pada setiap kelurahan di kawasan perkotaan KSK Sungai Karangmumus. Berdasarkan tabel hierarki kelurahan di kawasan perkotaan KSK Sungai Karangmumus, didapatkan bahwa pada order 1 terdapat Kelurahan Sepaja Selatan dengan nilai 480,52 dan Kelurahan Teminung Perma dengan nilai 368,15. Kemudian pada order terbawah atau order 4 terdapat Kelurahan Sidodadi dengan nilai 30,73 serta terdapat Kelurahan Sepaja Timur dengan nilai 15,56. Selanjutnya yaitu jaringan air bersih, di mana terdapat 2 intek, yaitu intek Gajah Mada dan intek Gunung Linggai. Berikut merupakan peta pelayanan jaringan air bersih yang tertera pada layar. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan air, di mana terdapat kebutuhan air domestik, non-domestik, rata-rata harian, dan rata-rata maksimum, yang akan terus meningkat sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk pada BWP. Berikut merupakan proyeksi dari tahun 2025 hingga tahun 2040. Selanjutnya yaitu data jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu peta persebaran jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi atau menara BTS. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan listrik, di mana kebutuhan listrik pada BWP Karangmumus akan terus meningkat sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk pada BWP. Listrik total dari kebutuhan rumah tangga, komersial lingkungan, perkantoran, jalan pada tahun 2020 akan terus meningkat hingga tahun 2025 dan diproyeksikan lagi hingga tahun 2040. Selanjutnya yaitu kebutuhan menara BTS, di mana kondisi eksisten pada tahun 2020 sudah melayani BWP Karangmumus. Namun kebutuhan menara BTS telekomunikasi pada BWP Karangmumus akan terus meningkat sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk pada lokasi studi yang akan diproyeksikan pada tahun 2025 hingga tahun 2040. Selanjutnya, berikut merupakan gambaran umum jaringan drainase, di mana terdapat sistem konstruksi terbuka dan tertutup, serta terdapat bangunan pelengkap drainase. Next. Berikut merupakan peta prasarana jaringan drainase pada BWP, di mana terdapat sistem jaringan sekunder, primer, dan tersier. Next. Berikut merupakan analisis jaringan drainase, di mana Q merupakan debit aliran air hujan, A merupakan luas permukaan, P merupakan kapasitas bangunan, dan X merupakan limpasan yang tidak terakomodir. Sehingga ketika hujan dengan limpasan besar turun, maka akan terjadi genangan. Next. Berikut merupakan existing jaringan air limbah, di mana sebelum tahun 2005 terdapat IPAL, namun setelah tahun 2005, IPAL tidak berfungsi dan sistem air limbah menuju langsung ke Sungai Karangmumus. Next. Berikut merupakan peta jaringan air limbah, di mana sistem pengolahannya menggunakan konsep one-cell sanitation atau sistem penanganan satu tempat. Dan untuk menganalisis jumlah produksi air limbah dilakukan dengan menghitung 0,5 liter dikali dengan jumlah penduduk, dan untuk memproduksi lumpur tinja dilakukan dengan mengalirkan 85 liter per orang per hari. Berikut merupakan tabel hasil produksi air limbah. Berikut merupakan tabel lumpur tinja. Selanjutnya merupakan gambar umum kondisi jaringan persampahan, di mana dengan kondisi baik dengan rata-rata kapasitas yaitu 9 meter kubik. Berikut merupakan peta sebaran TPS yang terdapat pada BWP, di mana terdapat total 15 TPS yang tersebar namun tidak meliputi pada Kelurahan Bandara, Teminung Permai, Sungai Pinang Dalam, Sepaja Selatan, dan Sepaja Timur. Berikut merupakan analisis persampahan, di mana untuk menganalisis timbulan sampah dilakukan dengan mengalirkan 2 meter kubik per orang per hari, sehingga menghasilkan kebutuhan TPS yaitu sebesar 22.571 unit. Selanjutnya yaitu analisis SWOT, di mana berdasarkan hasil analisis tersebut, perencanaan kawasan Karangmumus mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, serta sarana dan prasarana yang terdapat di kawasan Sungai Karangmumus. Selanjutnya yaitu strategi kebijakan. Yang pertama ada tujuan penataan ruang, di mana selanjutnya pertama ada tujuan penataan ruang, di mana mengembangkan dan meningkatkan lokasi studi sebagai kawasan perlindungan hidup, pengendalian banjir, perwujudan konsep waterfront city dan smart environment melalui peningkatan infrastruktur dan utilitas penunjang. Selanjutnya kebijakan rencana pengembangan struktur ruang kota Samarinda, di mana terdapat sistem jaringan prasarana utama yang meliputi jaringan jalan untuk lalu lintas umum, dan sistem jaringan prasarana lainnya yang meliputi listrik, telkom, air, dan infrastruktur. Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Kota Samarinda, di mana terdapat kawasan perlindungan yang meliputi sempadan sungai, RTH, kawasan rawan bencana, dan kawasan cagar budaya. Kemudian kawasan budidaya meliputi permukiman, perjas, kantor industri, RTNH, dan kawasan ruang evakuasi. Next. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.